warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hersaki Sangki dengan NIM F1E222037 dari kelas R001 angkatan 2022. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai source code yang telah kami buat dengan mata kuliah kecerdasan buatan. Baiklah. Kode ini adalah implementasi dari model klasifikasi teks menggunakan algoritma naive Bayes untuk mengidentifikasi email spam dan non-spam. Kode tersebut ditulis dalam bahasa pemrograman Python. Berikut adalah penjelasan mengenai setiap bagian dari kode ini, di mana yang pertama tentang import libraries yang diperlukan. Kode ini bertujuan untuk mempersiapkan berbagai library dan fungsi yang diperlukan untuk melakukan proses klasifikasi teks spam atau non-spam dengan naive Bayes pada dataset berbasis teks, di mana import pandas as PD ini berfungsi untuk mengimpor library pandas dan memberikan alias PD, di mana pandas adalah library untuk manipulasi data yang efisien dalam bentuk tabel atau data frame. Dalam kode ini, pandas digunakan untuk membuat data frame dari dataset email dan label spam atau non-spam. Selanjutnya, from Cycling fitur extraction text import convectorisher, di mana berfungsi untuk mengimpor convectorisher yang digunakan untuk mengonversi teks menjadi vektor numerik. Setiap kata dalam teks akan diubah menjadi angka berdasarkan jumlah kemunculannya. Selanjutnya, from clean model selection import train test split, di mana ini berfungsi mengimpor fungsi train test split. Fungsi ini digunakan untuk membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu data latih atau training data dan data uji atau testing data, di mana data latih digunakan untuk melatih model, sedangkan data uji digunakan untuk mengevaluasi model guna memastikan bahwa model bekerja dengan baik pada data baru. Selanjutnya, from clean naive Bayes import multinomial, di mana ini berfungsi untuk mengimpor multinomial naive Bayes yang merupakan algoritma klasifikasi yang bekerja dengan baik pada data teks, terutama untuk frekuensi kata. Algoritma ini menghitung probabilitas bahwa sebuah email adalah spam atau non-spam berdasarkan kata-kata di dalamnya. Berikutnya yaitu from clean matrix import akurasi score confusion matrix, di mana ini berfungsi untuk mengimpor dua matriks evaluasi dari Skitlearn, yaitu akurasi score ini mengukur seberapa akurasi model dalam memprediksi data uji. Akurasi dihitung dengan membandingkan prediksi model dengan label sebenarnya atau benar atau salahnya prediksi. Sedangkan confusion matrix ini menyediakan matriks yang menunjukkan hasil prediksi model dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu true positif yang merupakan prediksi spam yang benar, yang kedua true negatif, prediksi non spam yang benar, yang ketiga false positif yaitu non spam yang salah diprediksi sebagai spam, dan yang keempat yaitu false negatif atau spam yang salah diprediksi sebagai non-spam. Yang kedua yaitu dataset email sederhana, di mana di sini kode ini mendefinisikan dataset sederhana yang mencakup contoh-contoh email dan label yang terkait untuk membantu dalam proses klasifikasi. Ini akan digunakan untuk melatih model machine learning. Dalam hal ini model naive Bayes untuk dapat mengenali pola dalam teks email dan mengklasifikasikan email baru ke dalam kategori spam atau non-spam berdasarkan isinya. Di mana pada baris yang ke-9 ini, data di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel bernama data yang akan menyimpan sebuah kamus atau dictionary di Python. Kamus adalah struktur data yang menyimpan pasangan kunci nilai email dan spam. Dan untuk emailnya sendiri, di sini kita mendefinisikan kunci email dalam kamus data, di mana ini adalah daftar string yang mempresentasikan konten dari email yang berbeda. Beberapa di antaranya adalah spam,
sementara yang lainnya adalah email biasa, di mana di sini terdapat 4 konten spam dan 4 konten non-spam. Yang selanjutnya yaitu pada baris 19 yaitu spam. Di sini kita mendefinisikan kunci spam dalam kamus data, di mana nilai dari kunci ini adalah daftar yang berisi label 0 atau 1 yang menunjukkan apakah email yang bersangkutan adalah spam atau tidak spam, di mana ketika dia bernilai 1 itu merupakan spam dan ketika bernilai 0 itu merupakan non-spam. Selanjutnya mengenai konversi data ke data frame, di mana kode tersebut melakukan konversi dari dictionary data menjadi sebuah data frame menggunakan pustaka Pandas di Python. Fungsi data frame dari Pandas digunakan untuk membuat objek data frame yang merupakan struktur data tabular 2 dimensi seperti tabel dengan baris dan kolom. Yang ketiga yaitu pre-processing data, di mana kode ini adalah bagian dari proses pre-processing data yang dilakukan sebelum menerapkan algoritma pembelajaran mesin, khususnya untuk tugas klasifikasi email spam atau non-spam, di mana pada baris 25 factory share sama dengan con factory share. Pembentukan objek con factory share pada baris ini, kode factory share sama dengan con factory share menciptakan objek con factory share dari pustaka scikit-learn, membuat objek con factory share yang digunakan untuk mengkonversi teks email menjadi data numerik berbasis frekuensi data. Pada baris 26, X sama dengan factory share fit transform df email. Ini mentransformasi teks menjadi vektor fitur. Pada baris kode X sama dengan factory share fit transform df email menjelaskan dua fungsi penting. Yang pertama yaitu fit menganalisis seluruh kolom email dalam data frame df email untuk menemukan sebuah kata unik yang muncul di dalam kumpulan data. Kata-kata ini kemudian dipetakan menjadi fitur dalam model, yang berarti setiap kata akan menjadi kolom dalam matriks fitur yang akan digunakan untuk pelatihan model. Ini disebut sebagai kamus kata. Yang kedua yaitu transform, kemudian mengubah setiap email menjadi vektor numerik berdasarkan frekuensi kata-kata dalam email tersebut. Matriks yang dihasilkan disimpan dalam variabel X dan representasi numerik dari teks email yang siap digunakan oleh model pembelajaran mesin. Pada baris 27, pada baris ini kode Y sama dengan df spam mengambil kolom spam dari data frame df dan menyimpannya dalam variabel Y. Kolom spam berisi nilai 1 atau 0, di mana 1 menunjukkan bahwa email tersebut adalah spam dan 0 menunjukkan email non-spam. Variabel Y ini berfungsi sebagai label target untuk model pembelajaran mesin. Yang keempat yaitu split data menjadi data latih dan uji. Kode ini berfungsi untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Ini dilakukan agar model bisa dilatih dan diuji pada data yang berbeda, sehingga kinerjanya bisa dievaluasi secara lebih objektif. Di mana pada baris 30 ini, X ini merupakan variabel yang berisi fitur-fitur, misalnya representasi numerik dari email yang akan digunakan untuk melatih model. Y merupakan variabel yang berisi label yang sesuai, spam atau non-spam untuk setiap contoh dalam X. Tes size sama dengan 0,2 ini menentukan bahwa 20% dari dataset akan digunakan sebagai data uji, sementara 80 sisanya digunakan untuk pelatihan. Random state sama dengan 42 menetapkan seed untuk generator angka acak agar pembagian data dapat direproduksi. Ini memastikan bahwa mendapatkan pembagian yang sama setiap kali menjalankan kode dengan parameter ini. Setelah
Y sama dengan Y, memastikan bahwa proporsi kelas spam dan non-spam dalam data latih dan uji sama dengan proporsi dalam dataset asli. Ini membantu model belajar dengan baik dari kedua kelas. Hasilnya yaitu X-train, fitur yang digunakan untuk melatih model, X-test, fitur yang digunakan untuk menguji model, Y-train adalah label yang sesuai untuk data latih, dan Y-test adalah label yang sesuai untuk data uji. Yang kelima yaitu membangun model naib Bayes, di mana kode model sama dengan multinomial NB dan model fit X-train Y-train digunakan untuk membangun dan melatih model naib Bayes dalam konteks klasifikasi, khususnya untuk mengidentifikasi email sebagai spam atau non-spam, di mana pada baris 33 ini multinomial ini adalah kelas dari pustaka Scikit-Learn yang digunakan untuk membangun model naib Bayes. Baris 34 ini menggunakan metode fit untuk melatih model dengan data pelatihan X-train dan label sebenarnya Y-train. Data pelatihan X-train adalah fitur-fitur yang telah diolah, misalnya representasi numerik dari email, sedangkan Y-train adalah label yang menunjukkan apakah email tersebut spam atau non-spam. Proses pelatihan ini mengoptimalkan parameter model sehingga dapat membuat prediksi yang akurat pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Yang keenam yaitu melakukan predikasi pada data uji, di mana langkah ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi dengan menghitung akurasi dan menampilkan matriks kebingungan, di mana baris 40 baris ini menggunakan fungsi akurasi skor untuk menghitung akurasi model dengan membandingkan label sebenarnya Y-test dengan prediksi yang dihasilkan oleh model Y-pred. Akurasi dihitung sebagai rasio jumlah prediksi yang benar terhadap total prediksi. Baris 41, baris ini menggunakan fungsi confusion matrix untuk menghasilkan matriks kebingungan atau confusion matrix yang menunjukkan performa model klasifikasi. Matriks ini akan berisi 4 nilai. Yang pertama yaitu true negatif, jumlah email non-spam yang benar-benar diprediksi sebagai non-spam. Yang kedua, true positif, jumlah email spam yang benar-benar diprediksi sebagai spam. Yang ketiga, false negatif, jumlah email spam yang diprediksi sebagai non-spam. Dan yang terakhir, false positif, jumlah email non-spam yang diprediksi sebagai spam. Selanjutnya yaitu menampilkan hasil evaluasi, di mana pada baris 44 baris ini menampilkan akurasi model dalam format persentase, nilai akurasi dikalikan 100 dan dibulatkan hingga 2 desimal. Dengan mencetak akurasi kita dapat dengan mudah memahami seberapa efektif model dalam membuat prediksi yang benar. Sedangkan baris 45 dan 46 print confusion matrix dan print confusion matrix, dua baris ini digunakan untuk menampilkan matriks kebingungan di konsol. Ini memberikan gambaran visual tentang bagaimana model berperforma dalam mengklasifikasikan email sebagai spam atau non-spam. Matriks ini membantu kita untuk menganalisis lebih lanjut kesalahan yang dilakukan oleh model dan memahami di mana model mungkin perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Selanjutnya yaitu yang nomor 8, menguji model dengan email baru. Kode ini bertujuan untuk menguji model klasifikasi naib Bayes dengan menggunakan beberapa email baru dan melihat apakah model dapat mengklasifikasikan email tersebut sebagai spam atau non-spam. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai pada baris 48 sampai 54 ini mendeklarasikan list new email yang berisi beberapa string email yang ingin diuji untuk memprediksi apakah mereka termasuk spam atau tidak.
Selanjutnya yaitu mengubah email baru menjadi fitur numerik, di mana pada baris 56 sampai 57 ini menggunakan factory share, misalnya con factory share atau tfit factory share untuk mengubah email baru menjadi format numerik yang bisa diproses oleh model. Transform mengubah teks menjadi representasi numerik berdasarkan fitur yang sudah dipelajari dari data pelatihan. Terus selanjutnya melakukan prediksi pada email baru, di mana pada baris 59 sampai 60 ini menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi label spam atau non-spam dari fitur numerik yang dihasilkan dari email baru. Hasilnya disimpan dalam variabel prediction. Selanjutnya yaitu menampilkan hasil prediksi, di mana pada baris 62 sampai 64 ini menggunakan loop untuk mencetak hasil prediksi untuk setiap email, menggunakan shift untuk menggabungkan email dengan prediksi mereka dan menampilkan apakah email tersebut dianggap spam jika prediksi bernilai 1 atau non-spam jika prediksi bernilai 0. Dan inilah tampilan dari hasil terminalnya, di mana akurasinya hanya terdapat 50%. Alasan kenapa akurasi hanya 50% yaitu karena akurasi 50% pada kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama karena ukuran dataset yang sangat kecil dan sederhana yang hanya terdiri dari 8 email. Dataset yang terbatas ini membuat model sulit untuk mempelajari pola yang efektif dan tidak mampu melakukan generalisasi dengan baik pada data baru. Distribusi data uji yang kecil, hanya 2 contoh, juga mempengaruhi hasil, di mana satu kesalahan prediksi saja sudah menurunkan akurasi secara signifikan. Selain itu, penggunaan convectorizer yang menghitung kata-kata tanpa mempertimbangkan konteks membuat fitur yang digunakan kurang tepat dalam memisahkan spam dan non-spam. Model multinomial naive Bayes yang terlalu sederhana juga berkontribusi pada hasil ini, karena ia bekerja dengan asumsi independensi antara fitur yang seringkali tidak sesuai dengan sifat teks. Adapun untuk meningkatkan akurasi, disarankan dengan memperbesar dataset menggunakan tfit factory share untuk representasi fitur yang lebih baik, menetapkan K-fold cross validation, mencoba model yang lebih canggih seperti SPM atau random forest, serta menambahkan jumlah data uji untuk penilaian yang lebih akurat. Selanjutnya, perbaikan source code, di mana untuk meningkatkan akurasi model hingga 100%, saya mengambil saran seperti memperbesar dataset, mengganti convectorizer dengan tfit factorizer untuk representasi fitur yang lebih baik, dan menambah jumlah dari data ujinya. Ini adalah screenshot dari perbaikan source code-nya, di mana datasetnya diperbesar karena dataset yang lebih besar memberikan variasi yang lebih kaya dalam contoh email yang digunakan untuk pelatihan model. Dalam versi asli, kode hanya ada 8 email yang sangat terbatas. Dengan menambahkan lebih banyak contoh, misalnya seperti ini, yaitu hingga 16 email, model memiliki lebih banyak data untuk belajar dari berbagai pola, kata, dan frasa yang mungkin muncul dalam email spam dan non-spam. Dan pada perbaikannya, untuk pre-processing data ini dengan menggunakan tfit factorizer, di mana saya mengganti convectorizer dengan tfit factorizer untuk mendapatkan representasi fitur yang lebih baik. Tfit factorizer adalah metode yang lebih canggih untuk mengubah teks menjadi representasi numerik dibandingkan dengan convectorizer. Sementara convectorizer hanya menghitung frekuensi kemunculan kata, sedangkan untuk tfit factorizer ini memberikan bobot yang lebih tinggi kepada kata-kata yang muncul jarang namun mungkin sangat relevan dalam konteks tertentu.
Dan pada baris 40, split data menjadi data latih dan uji, saya mengubah rasio pembagian data, di mana parameter test size dalam fungsi train test split mengatur proporsi dataset yang akan digunakan untuk pengujian, di mana dalam modifikasi atau perbaikan ini saya mengubah nilai tes size menjadi 0,25 yang berarti 25% dari total dataset akan digunakan sebagai data uji. Ini penting karena data uji yang lebih besar memberikan hasil evaluasi yang lebih stabil dan representatif. Untuk bagian menguji model dengan email baru, mengubah email baru menjadi fitur numerik, melakukan prediksi pada email baru, sampai menampilkan hasil prediksi, ini masih sama dengan kode yang digunakan pada shellcode awal. Dan inilah tampilan dari hasil terminal source code yang sudah diperbaiki, di mana hasil dari perbaikan kode menunjukkan bahwa model klasifikasi email telah mencapai akurasi 100%, yang berarti semua contoh dalam data uji berhasil diprediksi dengan tepat serta sebagai spam atau non-spam. Confusion matrix yang dihasilkan menunjukkan bahwa model tidak membuat kesalahan. 2 email non-spam diklasifikasikan dengan benar dan 2 email spam juga diidentifikasi dengan tepat. Prediksi pada email baru juga menunjukkan kinerja yang baik, di mana model berhasil membedakan antara email spam dan non-spam dengan akurasi sempurna. Hasil ini mencerminkan aktivitas dari modifikasi atau perbaikan yang dilakukan, seperti memperbesar ukuran dataset, menggunakan Tepit Vectorizer untuk representasi fitur yang lebih relevan, serta meningkatkan jumlah dari data ujinya. Sekianlah penjelasan dari source code saya. Salah dan janggal mohon diberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.